Haruskah aku pasrah? Story by Fujika. Part 43, Seteru. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Hendra telah tiba di rumah utama. Ia pun berjalan menuju ruang keluarga dengan salah satu tangannya di saku celananya. Ia sedikit terperanjat ketika melihat kehadiran Arga di sana. Ia mendehem sebelum menyapa semuanya. "Selamat malam, Mi. Selamat malam, Arga," ucapnya yang disambut pelukan hangat oleh Lily. "Ayo duduk di sini, sayang," ajak Lily menggandeng putranya duduk di sampingnya. "Apa kabar, Hendra?" tanya Arga yang juga menyapa. "Baik," jawab Hendra datar tanpa menoleh Arga. Sejak kecil, Hendra dan Arga kerap bersaing dalam hal apapun, terutama di bidang akademik. Meskipun bersepupu, mereka tidak pernah akur sekalipun. Beruntung, usaha yang dirintis orang tua Arga berada di luar negeri, sebab papa Arga yang memang berkebangsaan Jerman. Jadi, Hendra dan Arga tidak harus berseteru selamanya. Namun berbeda dengan kali ini, Arga yang sudah cukup kompeten dipercaya papanya untuk mengurus cabang perusahaannya yang ada di Indonesia. Sehingga mau tidak mau, Hendra akan selalu bertemu dengan Arga di setiap kesempatan. Masing-masing telah duduk di kursi. Mereka bersiap menyantap makan malam di meja makan itu. "Sini sayang, biar tante yang ambilkan," tawar Lily ketika Arga hendak mengambil nasi. Hendra mendengus kesal dibuatnya. Hal inilah yang tidak disukai Hendra sejak dulu. Maminya seolah lebih memperhatikan sepupunya itu dibanding dirinya, sehingga ia merasa dianaktirikan. Sebenarnya Lily menyayangi keduanya, begitu juga dengan Diki. Namun karena sebuah insiden di masa lalu, Lily merasa harus berterima kasih kepada Arga. Bukan menutup mata akan apa yang terjadi di antara keduanya, baik orang tua Hendra maupun orang tua Arga sama-sama telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil. "Aku dengar kamu akan segera menikah dengan Laluna. Apa kalian sudah menentukan tanggal?" tanya Arga melirik Hendra. Tuan Surya yang mendengar pertanyaan Arga menghentikan makannya sebab tak ada tanggapan dari Hendra. Ia pun melirik Hendra kemudian beralih ke Arga. Hendra enggan menjawab karena ia merasa tidak wajib menjawabnya. Apalagi yang bertanya adalah Arga, orang yang sangat dibencinya. Jika dulu Hendra hanya sekedar tidak senang, kali ini ia benar membenci Arga karena melihatnya bersama dengan Naina kemarin. Pertemuan Naina dengan Arga kemarin bukanlah hal yang mereka sengaja. Rika yang menemani Naina duduk di taman rumah sakit waktu itu mendadak harus ke toilet, sehingga Naina hanya duduk sendiri. Sedangkan Arga yang sepakat bertemu dengan Zio di rumah sakit, kebetulan sekali melihat Naina ketika keluar dari kendaraannya. Melihat Naina duduk hanya sendiri, ia pun berjalan menghampirinya dan duduk di sebelah Naina. Lihat part 41, khawatir. "Kamu tenang saja, Arga. Jika sudah waktunya, kamu pasti akan kami undang. Bukan cuma kamu, papa dan mamamu juga harus hadir," ucap Tuan Surya mewakili Hendra. Usai makan malam, Hendra duduk di teras belakang sambil memainkan ponselnya. Tak mau ikut bergabung bersama papinya yang asyik berbincang dengan Arga. "Aku kira kamu tidak menyukai Laluna. Ternyata sebentar lagi kalian akan menikah," ucap Arga yang berdiri di ambang pintu dengan nada meledek. "Bukan urusanmu," cuek Hendra. "Kenapa bukan urusanku? Bukankah kita bersepupu?" timpal Arga tertawa kecil. "Apa kau yakin?" balas Hendra menatap tajam. Hendra lalu bangkit dari duduknya dan berdiri di samping Arga. "Kalau kamu tidak yakin, berhenti mengurus hal yang bukan urusanmu," tegasnya, kemudian berlalu meninggalkan Arga yang termangu. Seperti janji Zio kemarin, hari ini Naina bersiap ke pemakaman mamahnya. "Maaf, tanpa izinmu aku memakamkan mamah di sini," ucap Zio yang memapah Naina untuk tiba di pusara Mama Sumi. "Tidak apa-apa, Zio. Aku justru berterima kasih. Kamu sudah bersedia mengurus jenazah Mama," ucap Naina tersenyum. "Jangan berterima kasih.
Mama Sumi sudah seperti mamaku sendiri, jadi wajar kalau aku melakukannya. Setelah berjalan beberapa langkah, akhirnya Naina dan Sio tiba di makam Mama Sumi. Dibantu Sio, Naina mengarahkan tangannya untuk menyiramkan air dan menabur bunga. Air matanya luruh seketika. Dadanya sesak, seakan oksigen yang ada di sekitarnya tak cukup untuk memenuhi rongga dadanya. Mama, maafkan Naina. Naina belum bisa membalas semua yang telah Mama lakukan untuk Naina. Naina sungguh bukan anak yang berbakti. Naina mencoba menahan tangisnya, namun tidak bisa. Ia semakin terseduh-seduh memeluk nisan mamanya. Tapi Mama jangan cemas, Naina akan hidup lebih baik lagi. Dan soal Papa, Naina serahkan pada Allah. Naina lalu menghapus air matanya. Ma, sampai kapanpun, tak ada yang bisa menggantikan Mama di hati Naina. Naina sangat menyayangi Mama. Naina mencium nisan mamanya sebelum beranjak meninggalkan area pemakaman tersebut. Sio, bolehkah kita ke taman kota terlebih dahulu sebelum pulang? Minta Naina ketika dalam perjalanan hendak pulang. Boleh, kenapa tidak? Tentu saja Sio akan menuruti permintaan Naina itu. Begitu tiba di taman, Naina meminta Sio membawanya pada bangku panjang yang berada di sudut di bawah pohon yang rindang. Bangku dan pohon itulah yang menjadi saksi bisu penantian Naina malam itu. Kamu tunggu di sini ya, aku ke kafe seberang dulu. Naina mengangguk, lalu Sio segera menuju ke kafe yang ada di seberang jalan untuk membeli minuman dan makanan untuk dirinya dan Naina. Maaf nak, mengganggu. Kalau Bapak tidak salah, kamu yang waktu itu menunggu seseorang hingga larut malam kan? Sekali mendengar suaranya, Naina langsung mengingat Bapak yang menyarankannya untuk segera pulang malam itu. Iya, betul Pak. Bapak sudah tidak jualan lagi. Masih nak, kalau tidak jualan, anak istri Bapak mau makan apa? Bapak menyapa cuma mau memastikan saja, tapi Bapak rasa ada yang berbeda dari kamu nak. Bagaimana kalau aku pesan 1 porsi jualan Bapak dulu? Minta Naina tersenyum. Bapak jualnya batagor nak, apa kamu suka? Tanya Bapak itu. Aku suka batagor Pak, jadi tolong buatkan 1 porsi. Bapak itu pun beranjak. Tak lama kemudian ia datang dengan membawa sepiring batagor lengkap dengan garpunya. Ini nak. Naina meraba piring yang disodorkan oleh Bapak tersebut. Nama Bapak Ilham, siapa namamu? Aku Naina Pak, terima kasih sudah mau mengenalkan diri Bapak. Maaf kalau Bapak lancang nak, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Pak Ilham setelah menyerahkan piring di tangannya. Duduk sini Pak, ajak Naina menepuk tempat kosong di sampingnya. Sembari mengunyah pelan batagor di mulutnya, Naina mulai menceritakan bagaimana ia sampai mengalami kebutaan. Yang sabar ya nak, semua pasti ada hikmahnya. Bapak doakan semoga kamu selalu bahagia dan dilimpahi kasih sayang. Amin ya Rob, terima kasih doanya Pak. Bapak juga semoga jualan Bapak laris manis, balas Naina. Ya amin, kalau begitu Bapak kesana dulu, ada yang mau beli. Pamit Pak Ilham. Iya Pak, kebetulan aku juga sudah selesai. Pak Ilham pun berjalan menghampiri gerobaknya bersama dengan piring di tangannya. Sepeninggal Pak Ilham, Naina begitu senang menikmati udara segar di sana. Sambil tersenyum kecil, ia menghirup udara di sekitarnya. Namun, senyumnya menghilang tatkala seseorang kembali menyapanya. Dunia ini benar-benar sempit ya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.